12 jurusan sosial. Seperti pada judul kali ini, saya akan membahas tentang bela negara. Berhubung belum lama ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober. Dan pada 92 tahun yang lalu, tepatnya pada 28 Oktober tahun 1928, para tokoh atau pahlawan di Batavia atau Jakarta membuat keputusan Kongres Pemuda kedua yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasan deh ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih bela negara itu? Bela negara itu adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam mempertahankan bela negara. Hal ini merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini juga terjadi sejak seorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan. Seperti pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu juga terdapat pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga terdapat di pasal 30 ayat 2 yang berisikan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi, bela negara ini gak cuma kewajiban satu atau dua orang, tetapi semua warga negara atau semua orang yang menempati suatu negara tersebut memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap membela negara tersebut. Nah, selain itu, bela negara juga memiliki tujuan, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Dan dengan bela negara ini, seseorang dapat membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dan memimpin diri sendiri maupun kelompok, dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Tapi gimana sih cara kita mewujudin penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara itu? Caranya apa aja sih? Nah, warga negara Indonesia itu dapat turut berupaya dalam usaha pembelaan negara dengan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. Kita nih dari kecil atau dari udah SD, kita tuh belajar yang namanya PKN di sekolah. Hal ini tentu akan menumbuhkan rasa nasionalisme kita karena kita diberi pelajaran atau pengarahan tentang negara. Selain itu, ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Pasti kita udah denger nih, di negara-negara tertentu ada yang mewajibkan kita sebagai warga negara yang berusia muda, terutama pria, biasanya antara 18 sampai 27 tahun untuk menjadang senjata dan menjadi anggota tentara. Dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang itu sendiri. Tentunya hal ini membuat seorang mempertahankan keamanan suatu negara dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga ada mengabdi sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, ataupun bisa juga pengabdian yang sesuai dengan profesi. Selain itu, kita juga bisa melakukan bela negara
dengan hal-hal sederhana, seperti menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga maupun masyarakat, meningkatkan iman dan takwa, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah, aturan hukum, dan peraturan lainnya. Bela negara juga dapat dilakukan dengan suatu kritikan maupun saran untuk menjadikan suatu negara menjadi yang lebih baik. Seperti kata Bapak Cokro Minoto, jika kalian ingin menjadi pemimpin yang besar, menulislah seperti wartawan dan bercaralah seperti orator, tapi dengan cara yang benar tentunya. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, sebenarnya sangat mudah melakukan hal-hal yang disebut bela negara. Tentunya harus didasari dengan niat dan menghilangkan rasa malas yang biasanya sudah membekas darah daging dari tubuh kita ini. Seperti kata Bapak Muhammad Natsir, untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu, seperti yang mengambil buah kelapa. Tidak ditunggu saja, seperti jatuh durian yang telah masak. Dan juga kata Bapak Abdul Muiz, jika orang lain bisa, saya juga harus bisa. Mengapa pemuda-pemudi kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Semoga ucapan saya tadi membangkitkan semangat kita semua. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga semangat kita selalu membara dan tidak pernah padam.